Shalom jemaat Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, serta kita diberikan kemampuan untuk bisa melewati setiap tantangan demi tantangan yang ada di hadapan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siang hari ini kita akan belajar setidaknya ada 10 ungkapan berbahagia yang tercatat dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 3 sampai dengan ayat ke-10. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Puji nama Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu terkasih, ungkapan pertama, berbahagia orang miskin di hadapan Allah. Nah, ini ungkapan yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Kata miskin di sini bukan tidak punya apa-apa, tetapi orang yang berusaha menempatkan Tuhan dalam kehidupannya, bahwa segala sesuatunya adalah milik kepunyaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa melihat mungkin dunia sosial atau di televisi, seringkali kerap kali orang memamerkan harta bendanya itu hak mereka. Tapi di sini kita diajarkan bagaimana sikap kehidupan kita seperti orang yang tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Karena arti miskin dalam bahasa ini panas Bapak Ibu, orang yang tidak mengumbar-umbarkan kekayaannya seperti layaknya yaitu tidak punya apa-apa dibanding dengan Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatu. Nah, kita diajarkan untuk sikap ini ada dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, berbahagia orang yang berduka cita. Bapak Ibu, saya percaya semua kita pernah mengalami yang namanya duka cita. Entah itu kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita kehilangan orang tua kita kehilangan sahabat terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin mereka itu merantau jauh, untuk mereka itu kembali ke sang pangkuan pencipta sang kali. Tapi hal pasti Tuhan ajarkan kepada kita bahwa janganlah kita berduka cita yang berkelanjutan, bahwa hidup ini terus berlanjut. Kehidupan kita pasti ada akhirnya, ada awal pasti ada akhirnya. Mari kita berduka cita sewajar-wajarnya. Kita kehilangan orang kita kasihi, tapi ingat, kematian orang percaya, kematian orang benar pasti mengalami kebangkitan di dalam Tuhan. Selanjutnya, berbahagia orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, bahasa Inggris lemah lembut menggunakan terjemahan gentleman. Gentleman di sini sikap seseorang. Dan saya percaya dalam kehidupan nyata kita sebagai seorang pria, sebagai laki-laki sejati, maka sikap lemah lembut itu sangat penting. Bukan berarti sikap lemah gemulai yang ingin kita tonjolkan, ya. Perhatikan bahwa kita itu laki-laki dan bangga menjadi seorang laki-laki. Dan saya percaya ketika kita seorang imam, laki-laki dan seorang imam, maka sikap lemah lembut itu sangat penting. Tidak ada satupun wanita yang mengharapkan, yang menginginkan dikasari. Nah, bagaimana seharusnya sikap lemah lembut sebagai anak Tuhan kita pancarkan melalui kehidupan kita sehari-hari, karena kita dikatakan memiliki bumi.
Nah, selanjutnya berbahagia orang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, saudara-saudara, yang namanya lapar dan haus akan kebenaran, keinginan kita untuk menunjukkan dalam kehidupan kita, di mana ada kebenaran, maka disitulah akan terjadi kemerdekaan. Mungkin hari-hari kita lihat, kita memasuki pesta demokrasi. Nanti di tanggal 14 Februari kita akan menentukan pilihan bagaimana bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Kita berdoa siapapun pemimpin terpilih, kiranya pemimpin yang amanah, pemimpin yang benar-benar memperhatikan rakyat Indonesia. Mungkin dalam pesta demokrasi kita melihat banyak kecurangan, tetapi kita berusaha dimanapun kita sebagai anak Tuhan, kita menunjukkan kebenaran itu. Yang kedua, kita bisa melihat, ya, kalau Bapak Ibu yang biasa mungkin belanja online segala macam, ya, nah, di mana kita tidak tahu apakah barang itu ori, palsu, atau KW dan sejenisnya. Nah, mungkin kita pernah membeli sesuatu dan kita kecewa, tapi yakinlah masih ada orang hidup di dalam kebenaran. Jika kita tidak temukan kebenaran, maka selayaknya kita hidup dalam kebenaran tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita seharusnya dan bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Selanjutnya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mungkin dalam kehidupan kita, adakah orang yang suci hatinya? Bapak Ibu, firman Tuhan ditulis, berarti ada manusia yang sudah mencapai level tersebut. Ada manusia yang sudah mampu melakukannya. Tidak mungkin firman Tuhan ditulis lalu manusia tidak mampu melakukannya. Selama ada keinginan, selama ada tekad. Orang yang suci hatinya, berarti kita belajar mengkhususkan diri kita. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, belajar menggunakan mata kita, belajar menggunakan akal pikiran kita, hati kita untuk benar di hadapan Tuhan. Untuk tidak boleh menyimpang ke kiri maupun ke kanan, apalagi menyimpang jauh dari jalan Tuhan. Berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Oleh karena itu penting, bahkan lebih penting dari apapun dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup suci di hadapan Tuhan. Selanjutnya, berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini adalah kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Kita diajarkan bukan pembawa troublemaker, tapi pembawa solusi bagi banyak orang. Dunia yang jahat ini, dunia yang serba dengan persoalan yang kompleks, dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kehadiran kita seharusnya membawa solusi bagi orang di sekitar kita, bagi yang masih sekolah, di sekolah, yang sudah bekerja, di marketplace, dimanapun kita Tuhan tempatkan. Belajar membawa damai. Orang yang membawa damai adalah orang yang membawa keteduhan, ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Sebagai anak Tuhan, tunjukkanlah ini bahwa kita hidup pembawa terang, pembawa damai, pembawa keselamatan bagi orang lain. Selanjutnya, berbahagia orang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, kita diajarkan dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami penganiayaan oleh karena kebenaran, bukan karena kita melakukan kejahatan, maka seharusnya kita berbahagia. Kenapa? Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan 2000 tahun yang lalu. Sebelum kita dianiaya, orang yang sebelum kita, pendahulu-pendahulu kita, bahkan nabi-nabi Tuhan dianiaya, bahkan dibunuh. Oleh karena itu perintah Tuhan, berbahagialah kamu. Bahkan kepada kita difitnahkan segala yang jahat. Bapak Ibu, memang tidak enak difitnah. Kita tidak melakukan kejahatan, tapi difitnah itu hal yang tidak enak. Tetapi kita belajar hal yang tidak enak. Kita belajar supaya apa? Supaya ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita fitnah, kita benar-benar tidak melakukan. Kita berani berdiri di atas kebenaran. Jangan takut, Tuhan menyertai Bapak Ibu. Apapun yang Ibu alami hari ini, kalau memang itu bukan perbuatan Bapak Ibu, jangan takut. Tuhanlah pembelamu. Tuhanlah yang akan membela kita. Jangan takut. Jangan gentar terhadap persoalan dunia ini, karena Tuhan lebih besar. Roh Allah
roh yang ada dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh yang ada bergentayangan di dalam dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, menjadi vitamin baru, menjadi penguatan baru dalam kehidupan kita. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Amin.